Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Apriliana dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pengembangan ipteks. Secara garis besar berdasarkan tinjauan ideologi terdapat 3 jenis paradigma pengembangan ipteks, yaitu paradigma sekuler, sosial, dan Islam. Paradigma sekuler memandang agama dan ipteks tidak bisa mencampurkan dan menginterpresi yang lainnya. Paradigma sosial yaitu paradigma dari sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dengan kaitan apapun dengan ipteks. Ipteks bisa berjalankan secara independen dan lepas secara dengan paradigma sekuler di atas. Tapi lebih ekstrim paradigma Islam memandang bahwa agama adalah dasar dan mengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu. Pengetahuan akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadis menjadi akidah fikri atau landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang ada di atas. Dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengembangan manusia atau pengetahuan manusia. Kajian paradigma pengembangan ipteks pada bab ini difokuskan pada 2, yaitu potensi manusia dalam pengembangan ipteks dan rambu-rambu pengembang ipteks. Dalam Islam, oleh karena itu, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat memahami 1, potensi akal, 2, memahami rambu-rambu dalam pengembangan ipteks yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita bahas yang pertama, yaitu potensi manusia dalam pengembangan ipteks. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Menurut Ahmad, pada 2005 ia menjelaskan ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani, fisik, rohani, dan rohani. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan dirinya kepada Sang Pencipta. Jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani merupakan konstitusi non materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naruri, penginderaan, intuisi, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan, yaitu 1. Golb merupakan suatu unsur yang halus berasal dari dalam tubuh, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberikan beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya. Hakikatnya tidak bisa diketahui. 2. Ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasakan. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. 3. Nafas, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Dan 4. Akal, yaitu pengetahuan tentang akal segala keadaan, maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tepat di hati, menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya yaitu kedua, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran dan hadis. Pengembangan ipteks pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia di bidang
ipteks disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa ada asas iman dan takwa, ipteks bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif atau merusak. Al-Quran sebagai pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Isra ayat 70. Dalam ayat tersebut Al-Quran syahra yang artinya menundukkan atau merendahkan. Maksudnya di sini adalah agar alam raya ini dengan segala manfaat yang dapat diraih harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Peranan manusia sebagai khilafah di muka bumi menyebabkan alam semesta tunduk dalam kepemimpinan manusia yang sejalan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut yang artinya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arasy, menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur makhluknya, menjelaskan tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Qiyas Ar-Rodu ayat 2. Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa melalui kemampuan akal, ilmu dan teknologinya manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk. Manusia dengan kapal udara, kapal jet dapat terbang ke udara seperti burung. Manusia dapat menembus bumi dengan teknologi serta memanggil segala mineral dan minyak yang terpendam di dalam bumi. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan ipteks sehingga daerah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu akidah Islam sebagai dasar ipteks. Menjadikan akidah Islam dijadikan landasan ipteks bukan berarti konsep-konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus standarisasi benar salah dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Menurut Al-Baghdadi 1996, Al-Quran dan Hadis dijadikan sebagai tolak ukur benar atau salahnya ilmu pengetahuan dan konsep teknologi itu dan konsep-konsep iptek tersebut. Tidak boleh lepas itu dan tidak boleh lepas dan keluar dari inti kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, dengan demikian yang dimaksud menjalani akidah Islam, menjadikan syariah Islam sebagai standar pemanfaatan ipteks tertentu halal dan haram, hukum-hukum syariat dan Islam. Wajib diketahui tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks. Bagaimanapun juga bentuknya, ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam.
eh, seharusnya tolak ukur syariah didasarkan ada pada banyak ayat dan juga al-hadis. Wajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya termasuk penggunaan ipteks dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul sebagaimana dalam surah An-Nisa, yang artinya maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan, tetapi terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Yang selanjutnya itu yang B, pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dalam pengembangan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menentukan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang dimilikinya itu agama yang lurus. C yaitu muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan saat dilarang di dalam Islam, jadi teknologi bukan suatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah sebagai berikut, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dan kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Dengan demikian, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan konsep ipteks. Perkembangan ipteks itu harus diakui dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan ipteks merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan Hadis. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.